dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, namun dia adalah surga bagi orang-orang kafir. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang dunia dari sudut pandang seorang mukmin dan dunia dari sudut pandang orang kafir. Bagi seorang mukmin, maka dunia ini ibarat as-sijn. Dunia ini ibarat penjara, yang dimana ketika seorang berada di penjara, tentunya dia memiliki keterbatasan dalam segala keinginan yang ingin dia lakukan. Dalam segi makannya, maka seorang mukmin tidak sebebas-bebasnya apa yang dia inginkan boleh dia makan. Dia tetap harus memiliki aturan di mana dia tidak diperbolehkan untuk memasukkan ke dalam dirinya, ke dalam perutnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diharamkan untuk makan daging babi, untuk makan anjing. Dia diharamkan untuk memakan harta riba. Dia diharamkan untuk memakan harta yang didapat dengan cara-cara yang diharamkan. Maka dia memiliki keterbatasan di dalam memenuhi hasratnya. Ibarat seorang yang berada di dalam penjara. Ketika dia pun ingin memenuhi syahwatnya, keinginannya, maka dia pun memiliki keterbatasan di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya perkara-perkara yang diharamkan. Tidak boleh baginya untuk melakukan perbuatan zina. Tidak boleh baginya untuk melakukan perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Maka kehidupan dia selama di dunia ini bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat seorang yang berada di dalam penjara, masih memiliki keterbatasan di dalam memenuhi keinginannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira ketika di dunia ini dia akan dibiarkan sudah yaitu dibiarkan bebas, ay la yu'mar wa la yunha, tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan. Apakah manusia mengira demikian? Ternyata tidak demikian di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia memberikan perintah, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, tidak boleh dia tinggalkan. Allah SWT di kehidupan dunia ini melarang kita di perkara-perkara yang diharamkan, yang tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Ini adalah dunia bagi seorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia ini memiliki keterbatasan baginya untuk memenuhi keinginannya. Maka ibarat sebuah penjara, maka Rasulullah SAW mengabarkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini adalah jannah, adalah surga baginya. Di mana orang yang dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memedulikan tentang perintah-perintah Allah, larang-larang Allah SWT, dia akan sebebas-bebasnya di dunia. Dia bebas, senang, memiliki kesenangan. Namun ketika dia berlanjut pada kehidupan akhirat, disitulah dia akan merasakan dampak dari apa yang dia lakukan di dunia, dari kekufuran yang dia lakukan di dalam kehidupan dunia. Adapun seorang yang beriman, ketika dia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah beranjak kepada kehidupan akhirat, barulah dia memiliki kebebasan. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi penghuni surga, ma yasha'una fiha. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan akan kami berikan tambahan di atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, ayyuhal mu'minun, maka kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kita masih memiliki keterbatasan di dalam memenuhi keinginan kita. Maka ibarat seorang yang masih berada di dalam penjara. Sehingga Rasulullah SAW sabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka tidak perlu bersedih ketika dunia ini luput dari tangan kita.
Karena kita meskipun telah mendapatkan hal terbaik di dunia ini masih memiliki keterbatasan. Seorang meskipun dia telah memiliki nikmatan yang banyak, kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah, keluarga yang banyak, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan tanggung jawab dari masing-masing hal yang telah dia dapatkan. Adapun ketika di surga, barulah dia bisa menikmati dengan sebebas-bebasnya hasil dari apa yang dia lakukan dari amalan-amalannya di dunia. Maka di dalam menyikapi kehidupan dunia ini bagi seorang mukmin, dia tidak akan menjadikannya perkara yang menjadi tujuan utama di dalam menjalani hidup. Hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang kita sering mendengar hadis ini, di mana Rasulullah SAW ketika itu pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Kemudian beliau SAW bersabda kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan, yaitu janganlah engkau ambil dari perkara dunia ini kecuali apa? Kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi perjalananmu ke akhirat. Kita ini berjalan menuju akhirat. Masing-masing dari kita berjalan menuju kehidupan akhirat. Ada yang dia lebih dahulu menjumpai, ada yang dia masih berada di kehidupan dunia dan belum sampai. Maka semasa kita di dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan bekal akhirat. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya masing-masing dari kalian melihat, memperhatikan dari amalan-amalan kalian apa yang kalian subuhkan untuk hari akhir, untuk hari esok, yaitu hari akhirat kalian, dan bertakwalah kepada Allah karena sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka kehidupan dunia ini Rasulullah gambarkan seperti apa? Seperti ketika kita sedang singgah saja di tempat persinggahan, yang dimana masing-masing dari kita pasti akan terus melanjutkan perjalanan menuju tujuannya, yaitu akhirat. Maka kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Maka apabila engkau berada di waktu sore hari, maka jangan tunda beramal hingga datang waktu pagi. Jangan tunda, tapi kumpulkan bekal dengan amal soleh sebelum datang waktu pagi. Wa idza asbahta, sebaliknya jikalau engkau telah berada di waktu pagi, fala tantaziril masa, dan jangan tunggu waktu sore untuk melakukan amalan yang bisa dilakukan di waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan gunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Persiapkan selagi sehat, selagi Allah sudah berikan kesehatan, lakukan ketaatan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan ketika dalam keadaan sehat. Karena ketika sakit sudah berkurang kemampuannya. Ketika sakit akan terhalang dari perkara-perkara yang mungkin bisa dia lakukan ketika dia sehat. Wa khudh min hayatika limaradik, dan ambillah kesempatan di masa hidupmu di dunia untuk mempersiapkan bekal kematian. Ini pesan dari Abdullah bin Umar, dan beliau adalah seorang yang mendapatkan pesan dari Nabi SAW untuk menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara saja, yang dimana tujuannya adalah akhirat. Kemudian hadis yang selanjutnya yang juga menyadarkan kita tentang bagaimana tentang kehidupan dunia ini, sekaligus memberikan kepada kita keteladanan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam mengambil urusan dunia. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, zakara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaba an-nas min ad-dunya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab menceritakan kepada kami tentang keberhasilan, kesuksesan yang didapatkan orang-orang di dalam urusan dunia. Yaitu Umar bin Khattab ketika itu
mengabarkan, menginformasikan bahwasanya kita telah mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Mereka mendapatkan dunia, mendapatkan harta yang melimpah, mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian Umar bin Khattab mengingatkan mereka. Faqala, lalu kemudian Umar mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnah. Namun sungguh kami pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu masih hidup, ketika bersama para sahabatnya, mereka masih di awal-awal menyebarkan Islam, di mana Rasulullah sallallahu adalah seorang pemimpin mereka ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka ketika itu, baik dalam keadaan mereka di awal-awal menyebarkan Islam sampai akhirnya kemudian Islam mulai tersebar, banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan akhirnya Allah SWT membukakan Mekah bagi kaum muslimin. Sekian tahun mereka bersama Rasulullah SAW. Umar menceritakan, sungguh kami pernah mendapati Rasulullah SAW dalam suatu hari pernah beliau itu meringkuk. Ya. Kenapa? Karena beliau tidak mendapati kurma. Kurmanya bukan kurma yang bagus. Ad-daqal di sini adalah arda'ut tamar. Kurma yang paling jelek saja beliau tidak dapati untuk mengisi perut beliau. Itu beliau tidak memiliki makan di hari tersebut. Beliau kelaparan. Beliau kelaparan di hari tersebut, di mana itu adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita merasakan seperti itu? Sehari kita tidak mendapatkan makan sama sekali. Sehari kita tidak mendapati makanan yang termurah sama sekali. Ternyata itu pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tidak menjadikan itu adalah suatu hal yang dianggap hilang kenikmatan. Tidak, namun itu adalah perkara yang justru Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW tetap bersabar menghadapi kehidupan dunia ini, karena sungguhnya hakikat kebahagiaan yang sebenarnya ada di akhirat. Adapun di dunia, seorang ada kalanya mengalami kelaparan. Adapun di dunia, seorang ada kalanya menderita sakit. Adapun di dunia, ada kalanya seorang itu mendapati kesulitan dan kesusahan di dalam hidup. Itu hal yang biasa. Dan suatu saat Allah SWT pun akan memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka tidak perlu kemudian menjadikan kesulitan yang kita hadapi, kesulitan yang kita dapatkan ini adalah kita menganggap Allah SWT tidak memperhatikan kita. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW seorang yang sangat dicintai Allah SWT. Seorang Rasulullah SAW pernah mengalami lapar. Berarti tolak ukur kemuliaan seorang bukanlah banyaknya harta. Kalau seandainya kemuliaan seorang itu dinilai dengan harta, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak untuk mendapatkan kesenangan dunia. Namun tidak demikian. Kesenangan dunia ini justru menjadi fitnah, menjadi ujian. Yang ada kalanya seorang itu bisa berhasil selamat dari ujian tersebut, ada kalanya justru ujian tersebut akan menjadikan dia terjerumus ke dalam kesengsaraan di akhirat. Waliyadzubillah. Maka dalam hadis ini Umar radhiyallahu taala mengabarkan kepada kita yang sesuatu yang pernah didapati mereka lihat dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hadis yang selanjutnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan bahwasanya tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah beliau sisakan bagi kami kecuali hanya beberapa gandum. Syatr di sini adalah setengah. Ada yang menyebutkan setengah wasak, ada yang menyebutkan adalah sebagian kecil saja dari
gandum. Tidak banyak yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan bagi keluarganya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pun beliau ini masih apa? Masih ada barang yang beliau gadaikan di tangan Yahudi. Gara-gara apa? Beliau pernah berhutang membeli makanan. Beliau berhutang membeli makanan, akhirnya beliau gadaikan barangnya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadi orang yang menumpuk-numpuk harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadi orang yang kemudian meninggalkan harta yang melimpah untuk keluarganya, untuk ahli warisnya, tidak. Yang beliau sisakan bagi keluarganya tidaklah banyak, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang ketika datang ghanimah misalnya, ketika datang perbendaharaan dunia kepada beliau, maka beliau sisihkan untuk keluarganya kebutuhannya setahun. Lalu beliau sisihkan untuk dirinya sesuatu yang bahkan kadang habis yang untuk beliau sendiri. Beliau tetap prioritaskan untuk menaikkan kewajibannya pada keluarganya. Beliau sisihkan makan pokoknya mereka. Bila mencukupi untuk setahun, beliau akan sisihkan sampai datang lagi di tahun yang berikutnya, kemudian beliau akan sediakan lagi. Bayangkan kalau kita mendapat harta yang banyak, tunggu hartanya sampai 7 turunan dikumpulkan supaya tidak kelaparan anak cucu kita. Ternyata tidak demikian Rasulullah SAW. Beliau tidak sisihkan kecuali apa? Kecuali sedikit saja dari gandum yang aku sisakan di rakku. Fa akaltu minhu hatta tala alayya. Maka aku ambil, aku makan sampai terus, enggak habis-habis ternyata. Inilah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakiltuhu fafaniya. Lalu akhirnya mulai aku timbang. Tadinya tidak ditimbang oleh Aisyah. Beliau ambil tanpa menimbang. Lalu ketika beliau timbang, mulailah semakin lama berkurang dan akhirnya habis. Bagian para ulama berpendapat ketika kita memiliki harta, maka tidak perlu kita hitung-hitung, sehingga apa? Sehingga keberkahan terus ada padanya. Tapi kalau dihitung terus, dihitung, sisanya dihitung sekian, justru yang akan menjadikan apa? Menjadikan cepat untuk habisnya. Bagian berpendapat demikian berdasarkan dari kisah ini. Dan sebagian lain mengatakan inilah khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan di dalamnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi pada makanan yang disisakan untuk Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Yang intinya dari apa yang dituturkan Ummul Mukminin di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang menyedikitkan dalam urusan dunia. Beliau tidak menumpuk-numpuk harta, tidak kemudian meninggalkan untuk keluarganya sesuatu yang sangatlah banyak untuk mereka, tidak. Bahkan kadang beliau pun merasa kelaparan untuk diri beliau sendiri seperti disebutkan oleh Umar bin Khattab. Masih satu lagi yang disebutkan oleh Ummul Mukminin, yang dikisahkan oleh Amr bin Harith radhiyallahu taala anhu, yang dimana Amr bin Harith ini adalah saudaranya Juwairiyah bintul Harith, saudaranya Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an illa baglatahu al-bayda allati kana yarkabuha wa silahu wa ardan ja'alaha li ibni sabili sadaqatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, maka beliau tidak meninggalkan dinar, dirham ataupun budak ataupun sesuatu apapun bagi keluarganya. Soal hadis ini bertentangan dengan hadis Aisyah tadi. Aisyah radhiyallahu taala tadi mengatakan Rasulullah SAW meninggalkan gandum, masih ada gandum yang disisakan. Namun kata Amr bin Harith radhiyallahu taala di sini beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa. Maka bagian para ulama menggabungkan makna dari dua hadis ini bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta, maka beliau sisihkan untuk keluarganya. Kemudian ada yang beliau khususkan untuk beliau
sendiri, harta beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperuntukkan untuk menafkahi keluarga. Dari apa yang beliau sisihkan dari nafkah keluarga yang ada pada Aisyah tersisa gandum yang tadi dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun yang menjadi harta yang beliau sallallahu alaihi wasallam sisihkan untuk kebutuhan beliau sendiri tidaklah tersisa ketika beliau meninggal. Dan pada pertemuan sebelumnya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sungguh apabila seandainya aku mendapatkan emas besar gunung Uhud ini, mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, maka sungguh aku berharap bahwasanya emas ini tidaklah berada di tanganku lebih dari 3 hari. Beliau akan sedekahkan, beliau akan belanjakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beliau simpan lama untuknya. Maka yang diceritakan oleh Amr bin Harith ini membuktikan tentang apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika beliau meninggal tidak ada yang tersisa dari harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinar, emas tidak pula dirham yaitu perak, tidak pula budak, tidak pula apa? Tidak pula suatu apapun kecuali apa? Kecuali hanya baglah. Baglah ini tunggangan peranakan dari kuda dan keledai yang beliau sallallahu alaihi wasallam tunggangi dan juga senjatanya. Serta ada tanah yang beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu telah disedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Ibnus Sabil, yaitu untuk orang-orang yang mereka Ibnus Sabil, mereka terputus bekalnya di perjalanan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang beliau ini memberikan contoh kepada kita untuk menyedikitkan dalam urusan dunia. Ketika mendapatkan dunia dibelanjakan untuk akhirat. Ketika dimiliki dunia maka digunakan untuk menjadi bekal akhirat. Subhanallah. Maka ini menyadarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan dunia. Hadis yang selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Sungguh kalau seandainya kesenangan dunia ini setara dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan seteguk minuman pun kepada orang kafir. Kalau seandainya kesenangan yang ada di dunia ini bisa setara dengan apa? Dengan sayap nyamuk. Berarti apa? Berarti maksudnya bahwasanya kesenangan dunia ini di mata Allah SWT adalah sesuatu yang sangat tidak berguna. Allah SWT tidak melihat kepada dunia yang dimiliki seorang, tidak. Kemuliaan seorang bukan dengan kesenangan dunia yang dia dapatkan. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha." Dunia itu mal'unah, dilaknat. Apa maksudnya mal'unah? Kata para ulama yaitu ba'idatun an nazarillah. Kesenangan dunia, perkara-perkara dunia ini tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mal'unah. Dilaknat, yaitu tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang yang dicintai oleh Allah ataupun orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan dunia, karena dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada dunia kepada siapapun tanpa melihat bahwasanya orang itu dimuliakan, dicintai oleh Allah ataupun orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah berikan. Harta, jabatan, dudukan, kesehatan, segala bentuk kesenangan dunia Allah berikan kepada siapapun tanpa melihat bahwasanya dia itu dicintai oleh Allah ataupun tidak. Karena perkara dunia adalah sesuatu yang mal'un, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mal'un,
Dilaknat. Maksudnya dilaknat yaitu mab'udun, dijauhkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat pada perkara dunia yang dimiliki seorang. Kecuali apa? Kecuali yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang ada di dunia ini illa zikrullah wa ma wala. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara-perkara yang di dalamnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran, berzikir, berdoa, jalankan perintah-perintah Allah, ibadah salat, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi munkar, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah zikrullah. Di dalam terdapat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah, dan perkara yang dicintai oleh Allah. Itu ketaatan-ketaatan yang dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di perkara yang kita lakukan di dunia adalah kalau perkara tersebut mengandung zikrullah, mengandung berzikir kepada Allah, atau perkara tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang merupakan zikrullah, apa saja yang merupakan berzikir kepada Allah, apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan di dunia ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diberikan balasannya kelak di akhirat. Karena selain dari itu, perkaranya adalah mal'un, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan sia-sia nanti di akhirat, tidak membuahkan pahala. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa man wala, dan apa yang dicintai Allah, wa aliman au aliman wa muta'alliman, atau orang yang dia belajar dan juga orang yang dia, atau orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, dan orang yang muta'alliman, orang yang dia belajar, yaitu mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di tempat yang mulia ini adalah bentuk upaya kita agar mengisi waktu kita dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia waktu kita di waktu duduknya kita di majelis ilmu yang kita mendengarkan firman Allah, mendengarkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena inilah perkara yang dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari itu, ketika tidak mengandung zikir, ketika tidak mengandung perkara yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu yang sia-sia, tidak ada hasilnya nanti di akhirat. Adapun apa yang berisi zikir, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang di dalamnya berkaitan dengan ilmu, dia mendapatkan ilmu, dia menuntut ilmu, yaitu tafaqquh fi dinillah, adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari itu, maka tidak setara meskipun dengan apa? Dengan seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk pernah dihitung Pak? Berapa gram? Nyamuknya saja dihitungnya mungkin tidak nyampe 1 gram. Gak ada timbangan yang mungkin bisa menghitungnya, mungkin karena saking ringannya, apalagi sayapnya. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka tidak perlu terlalu bersedih ketika tidak mendapatkan dunia, dan tidak perlu berbangga-bangga ketika mendapatkan dunia. Namun justru sikapilah kesenangan kehidupan dunia ini, kenikmatan yang kita dapatkan dengan bijak, yaitu membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan bermanfaat bagi kita dan mengisi hari-hari kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu dhai'ah fatarghabu fid dunya." Janganlah kalian berusaha untuk memiliki dhai'ah. Dhai'ah ini adalah al-bustan atau hadiqah, kebun, taman. Tidak perlu kalian repot-repot untuk memiliki taman ataupun kebun. Maksudnya kebun yang dimana dia di situ berladang, dimana dia menghabiskan hari-harinya untuk bercocok tanam, kemudian menikmati buah-buahannya, bersantai di situ. Rasulullah mengatakan, la tattakhidhu dhai'ah, jangan kalian jangan kalian bersemangat mengumpulkan harta untuk membeli atau untuk memiliki kebun yang nantinya kalian akan
cinta kepada dunia. Maksudnya hadis ini adalah larangan kita menjadikan tujuan utama kita adalah kesenangan dunia. Kalau seandainya seorang dia bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, maka jangan sampai ketika dia mendapatkannya terlalai dari kehidupan akhirat, bergelimang dalam kesenangan dunia kemudian lupa dari kehidupan akhirat. Jangan. Namun jadikanlah tujuan dia untuk akhirat, meskipun yang dia cari, yang ingin dia dapatkan adalah perkara dunia, tapi jadikan perkara dunia yang dia dapatkan ini untuk akhirat. Kalau seandainya tujuan utamanya adalah dunia saja, maka lebih baik tidak usah dicari sama sekali. Kalau tujuan utamanya adalah dunia semata. Tapi kalau tujuannya akhirat, maka disitulah dia akan bisa bermanfaat. Kebun yang dia beli, kebun yang dia rawat, taman yang dia rawat ternyata untuk diinfakkan hasil panennya untuk kaum muslimin, barulah itu akan bermanfaat. Diwakafkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, barulah itu akan bermanfaat. Tapi kalau yang dia cari, yang dia kumpulkan hanya untuk kesenangan dunianya saja, lupa dari akhirat, maka tidak bermanfaat, maka tidak perlu dicari sama sekali. Kalau seandainya ternyata tujuannya adalah untuk menikmatinya di dunia saja. Adapun kalau tujuannya memang untuk akhirat, maka itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi ma ataqallahu ad-dar, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardh." Dan carilah akhirat. Dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu, dengan sehat yang telah Allah berikan, dengan harta yang telah Allah berikan, dengan kedudukan yang telah Allah berikan, dengan keluarga yang telah Allah berikan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah negeri akhirat. Jadi gunakan semua itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Caranya apa? Caranya dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya, tanggung jawabnya. Ketika seorang dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, maka dia punya tanggung jawab ketika itu. Ketika seorang dia mendapatkan harta, maka dia punya tanggung jawab bagaimana dia membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari menunaikan zakatnya ketika telah memenuhi kewajiban zakat. Kemudian untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah yang wajib kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi, dari mulai dirinya, kemudian anak dan istrinya, kemudian orang tuanya, kemudian kerabat-kerabatnya, kemudian para fuqara, masakin, kemudian berbuat ihsan kepada tetangga-tetangganya yang terdekat dan terdekat. Dia punya kewajiban, dia punya tanggung jawab yang harus ditunaikan pada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau dia mendapatkan nikmat sehat, maka dia punya kewajiban untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT dalam keadaan sehatnya. Bersyukur kepada Allah SWT di pagi harinya, di siang harinya, di sore harinya, di malam harinya. Maka apa yang didapatkan dalam kehidupan dunia itu barulah akan menjadi keberkahan baginya, barulah akan menjadi manfaat dan kebahagiaan untuknya di akhirat. Tapi kalau kehidupan dunia yang dia dapatkan hanya dia nikmati untuk kehidupan kesenangan dunianya saja, maka Rasulullah SAW larang, la tattakhidhu ad-dayya. Enggak perlu kalau begitu kalian memiliki kebun, kalau seandainya itu akan menjadikan kalian cinta kepada kehidupan ad-dunya. Ini maksud dari hadis ini. Hadis yang selanjutnya, dari Abu Amr wa yuqalu Abu Abdullah wa yuqalu Abu Layla, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa libni adam haqqun fi siwa hadhil khisal. Anak Adam tidak memiliki hak, tidak memiliki kebutuhan melebihi dari hal-hal ini. Yang pertama, baitun yaskunu, rumah yang dia tempati. Kalau seorang sudah memiliki rumah yang dia tempati, berarti setidaknya dia telah memiliki satu kebutuhan hidupnya. Yang kedua, wasaubun yuwari auratah,
pakaian yang menutup auratnya. Wajilful khubsi, yang ketiga adalah roti. Maksudnya adalah makanan pokoknya. Jika dia telah memiliki makanan pokoknya, berarti dia telah mendapatkan kebutuhannya di dunia ini. Wal ma'u, dan yang keempat adalah air. Kalau dia telah mendapatkan air untuk dia minum, maka cukup untuk kehidupan. Maka kalau seorang sudah memiliki rumah, kemudian pakaiannya yang menutup auratnya, kemudian makanan pokoknya, kemudian minumnya, cukuplah itu baginya adalah dari kesenangan-kesenangan dunia. Maksudnya janganlah kemudian dia terlalu berambisi atau terlalu bersedih ketika tidak mendapatkan selain dari 4 hal tersebut. Karena sungguhnya dia telah mendapatkan apa yang dia butuhkan di dunia ini. Ini menggambar kepada kita bahwasanya apabila seorang telah mendapatkan 4 hal ini, maka wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya apa? Man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di pagi hari dia dalam keadaan merasa aman, nyaman, tentram di rumahnya, berarti dia memiliki tempat tinggal, melindungi dia dari dinginnya malam, panasnya siang, punya dia tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung dari hujan, dari angin, dari dinginnya. Mu'afan fi jasadi, dan dia dalam keadaan sehat, didapatkan kenikmatan sehat dia. Indahu qutu yaumi, dan dia telah memiliki bekal untuk hari tersebut. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia itu telah mendapatkan dunia. Dunia telah diberikan kepadanya, karena dunia ini tidak lebih dari sekedar apa? Kita ingin makan, ingin minum, ingin memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal untuk mendapatkan kenyamanan, makan dan minum untuk menutup lapar dan dahaga. Cukup ketika orang sudah memiliki hal tersebut. Maka kalau tidak dia dapati lebih, maka bukan berarti kemudian dia merasa Allah SWT tidak memberikan padanya apa-apa. Tidak, dia telah diberikan oleh Allah SWT kebutuhan dunia sudah dia dapatkan. Rumah, tempat tinggal, meskipun bukan miliknya sendiri, dia baru mengontrak, menyewa, tidak apa-apa. Yang penting ada rumah yang dia gunakan untuk berteduh, ada tempat tinggal yang dia gunakan untuk berlindung dari panas matahari, dari dinginnya malam dan angin, dari hujan. Cukup baginya untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Maka sebagai seorang mukmin hendaknya kita jadikan tujuan kita adalah akhirat dan tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia. Ketika Allah berikan dunia, maka bukan berarti kemudian kita tolak begitu saja, tidak. Tapi gunakan apa yang Allah SWT berikan dunia tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan harta, diberikan kepada beliau kesenangan-kesenangan dunia, beliau terima dan beliau gunakan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teladan kita di dalam menyikapi kehidupan dunia. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambih. Pernah suatu ketika aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Kemudian beliau bangun dan tikar tersebut meninggalkan bekas di badan beliau. Beliau tidur di atas tikar, nyeplak, ada bekas. Berarti bukan tempat tidur yang empuk sampai menyisakan bekas di badannya. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Gimana kalau seandainya kami berikan kepadamu wita', yaitu tempat tidur yang nyaman, tempat tidur yang empuk supaya tidak meninggalkan bekas di badanmu ya Rasulullah. Ditawarkan oleh para sahabat tempat tidur yang nyaman.
Faqala ma li walid dunya. Buat apa perkara dunia ini untukku? Itu beliau tidak ingin para sahabat diberikan kenyamanan dalam segi tempat tidur. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Beliau sallallahu bersabda, aku di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah seperti orang yang sedang berjalan kemudian beristirahat sejenak saja di bawah pohon. Ibarat kita berada di dunia ini seperti kita sedang berteduh di bawah pohon sesaat saja. Summa raha wa tarakaha. Kemudian setelah itu apakah diam terus di bawah pohon tersebut? Tidak. Karena masih berada di tengah perjalanan, belum sampai kepada tujuan yang nantinya kita akan pergi dan meninggalkan teduhan tersebut. Inilah dunia kita. Dunia ini kita dilahirkan di dunia. Sekian tahun kita hidup di dunia, ternyata kita tidak terus-menerus berada di dunia. Justru kita masing-masing dari kita akan meninggalkan dunia. Masing-masing dari kita akan menjumpai ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Allah telah menetapkan ajal bagi kita. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Tsumma qada ajala, dan Allah menetapkan ajalnya, ada batas waktunya. Kehidupan dunia ini ada batas waktunya. Wa ajalun musamman indahu, dan ajal yang berada di sisi Allah adalah ajal yang telah ditetapkan. Maka kehidupan dunia ini haruslah kita sikapi dengan bijak, yaitu dengan cara apa? Meyakini bahwasanya kesenangan dunia ini sementara. Maka gunakan apa yang kita dapatkan dalam urusan dunia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya, yaitu sejauh jarak 500 tahun. 500 tahun mendahului orang-orang yang diberikan kekayaan di dunia. Maksudnya apa? Kok bisa 500 tahun lebih dahulu? Karena orang-orang kaya ini akan dihisab terlebih dahulu. Hisabnya lebih lama dibandingkan orang-orang fakir. Karena masing-masing dari kita akan ditanya tentang umurnya, akan ditanya tentang jasadnya, anggota tubuhnya, akan ditanya tentang hartanya, akan ditanya tentang ilmunya. Masing-masing dari kita akan ditanya oleh Allah SWT, mempertanggungjawabkan 4 hal tersebut. Usianya di dunia, maka akan diminta pertanggungjawabannya. Kita akan ditanya, dan ketika itu jawabannya bukan jawaban yang bisa kita karang. Yang berbicara ketika itu adalah tangan, kaki, anggota tubuh kita yang akan berbicara dan menjadi saksi di hadapan Allah SWT, mempersaksikan apa yang dia lakukan semasa di dunia, hari-hari yang dia lalui, detiknya, menitnya, jamnya, hari-harinya, bulannya, tahunnya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Hartanya juga akan ditanya. Oleh karena itu, yang lebih banyak hartanya, semakin banyak hartanya, maka semakin banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada dia. Semakin lama dia akan dihisab. Sehingga jaraknya antara al-fuqara dan masakin, fuqara sudah selesai karena hartanya enggak banyak di dunia. Ini bagi fuqara yang apa? Yang masuk surga. Maka mereka akan masuk terlebih dahulu ke dalam surga, setengah hari lebih dulu dibandingkan orang-orang kaya. Setengah hari lebih dulu, karena satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun. Makanya disebutkan dalam hadis ini apa? 500
tahun, setengah hari lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya. Kalau di dalam kehidupan dunia maka berarti 500 tahunnya. Waktu yang panjang. Waktu yang panjang yang mereka akan tertahan terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan. Apakah berarti tidak boleh menjadi orang-orang kaya? Boleh, bahkan mungkin bisa menjadi sebab dia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih di surga. Ketika apa? Ketika kekayaan yang dia dapatkan digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya orang fuqara lebih tinggi kedudukannya di surga, tidak. Bisa jadi para fuqara ketika mereka masuk ke dalam surga berada di kedudukan yang di bawah al-aghniya yang masuknya lebih belakangan dibandingkan mereka. Oleh karena itu pernah suatu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang orang-orang kaya yang juga ikut berlomba-lomba di dalam ketaatan. Ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang diberikan kelebihan harta, orang-orang kaya itu telah lebih dahulu membawa pahala yang kami tidak bisa melakukan amalan seperti yang mereka lakukan dengan harta-harta mereka. Dalam segi sholat ternyata mereka pun sama dengan para fuqara, sama-sama menaikkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi puasa mereka pun demikian. Tapi dalam segi sedekah para fuqara tidak bisa bersedekah dengan harta. Ada orang-orang kaya mereka bersedekah dengan hartanya. Maka para sahabat mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka sesuatu yang bisa disedekahkan. Ternyata didengar juga oleh orang-orang kaya. Akhirnya orang kaya pun melakukan hal tersebut, ikut berbanyak zikir, ikut memperbanyak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka diadukan kembali, maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Namun dari segi kapan masuknya surga, maka yang fuqara terlebih dahulu memang mereka didahulukan masuk ke dalam surga karena hisab mereka lebih singkat dibandingkan orang yang lebih banyak hartanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk para penghuni surga, muliakan kita di surga, dan menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan dunia ini adalah hal yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhum dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melirik ke surga, aku menengok ke surga dan aku dapati kebanyakan penduduknya adalah para fuqara, para orang-orang fakir. Wattala'tu fin nar, dan aku menengok ke neraka, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku dapati kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan penduduk surga adalah dari kalangan para fuqara, yaitu orang-orang yang mereka tidak mendapatkan kekayaan di dunia, kesenangan dunia berupa kekayaan, karena kebanyakan yang melalaikan manusia dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala adalah harta. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya pada setiap umat ada ujian yang Allah berikan, ada tantangan, ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika mereka berada di kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini semuanya fitnah, semuanya adalah ujian. Tapi ada ujian yang paling banyak menyesatkan dan paling banyak menggelincirkan. Maka bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak menggelincirkan mereka, yang paling banyak menjadikan mereka jauh dari Allah SWT adalah harta. Wa fitnatu ummati al-mal. Ujian bagi umatku ini adalah harta. Karena Nabi SAW perintahkan, mengatakan dalam hadis yang lain juga adalah, yang aku khawatir bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian,
Namun yang aku khawatirkan, aku takutkan terhadap diri kalian, fitnah besar yang akan menimpa kalian adalah antubsata alaikumud dunya fatanafasu fiha. Ketika dunia ini dibuka untuk kalian, dimudahkan bagi kalian untuk mendapatkannya, lalu kalian berlomba-lomba untuk memilikinya. Ketika dimiliki, dimasukkan ke dalam hati, bukan hanya sekedar dipegang di tangan. Adapun kalau ketika dimiliki hanya dijadikan di tangan, maka tidak tercela. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika dia mendapatkan kekayaan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dikhawatirkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika semakin mudah untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, manusia berlomba-lomba. Ketika berlomba-lomba mereka menjadi cinta kepada dunia, kemudian lupa tentang akhiratnya. Dan itu telah kita saksikan bagaimana dulu ketika masih dalam kondisi sulit untuk mendapatkan kesenangan, kemudahan dunia, orang itu lebih mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang semakin mudah, semakin dipermudah, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di masa dahulu ketika teknologi informasi itu belum terbuka dengan mudah, orang untuk memiliki yang namanya gadget, handphone, itu sulit. Tidak banyak orang memilikinya. Maka kita perhatikan anak-anak kaum muslimin di masa tersebut, mereka menghabiskan harinya, sore harinya banyak di antara mereka menghabiskan waktunya di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid, di musala-musala, mempelajari Al-Quran. Setelah itu malamnya sudah pulang ke rumah kemudian tidur. Sekarang ketika sudah terbuka, semakin mudah untuk mendapatkannya. Setiap rumah sudah memilikinya. Bahkan mungkin ada keluarga yang setiap anak memilikinya. Maka kita dapati mulai jauh mereka dari masjid, mulai jauh mereka dari mempelajari Al-Quran. Semakin sulit bagi mereka untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena sudah semakin banyak interaksinya dengan dunia luar. Apa yang dia lihat di benda yang kecil yang berat di tangannya sudah melebihi apa yang dilihat orang di masa dahulu yang harus sekian ratus kilometer untuk melihat pemandangan tersebut. Akhirnya terbuka dunia baginya, dan semakin sulit baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin besar tantangan yang dia hadapi. Terbukti kita bisa merasakan, membandingkan sekian belas tahun yang lalu atau sekian tahun yang lalu ketika belum terbuka dengan belum begitu mudahnya ketika kita mendapatkan hal-hal kemudahan tersebut, kemudahan dalam dunia, kita masih mudah untuk mendidik anak-anak kita, masih mudah untuk menjadikan mereka hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat ini sudah terbuka, maka semakin sulit bagi kita untuk menjadikan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia ini, dari fitnah yang menjadikan kebanyakan manusia lalai, lupa terhadap kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keadaan kita, perbaiki keadaan kaum muslimin, generasi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, menjadikan mereka adalah orang-orang yang menjadikan tujuan utamanya adalah akhirat dan menjadikan dunia hanya sekedar tempat untuk singgah sementara saja. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Khani wa khati fi din azani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hadis yang kita baca pada pertemuan beberapa hari ini mengingatkan kita tentang hakikat dari kehidupan dunia dan pentingnya kita menanamkan sifat zuhud
di dalam diri kita dalam urusan dunia. Karena sesungguhnya zuhud dalam kehidupan, zuhud terhadap urusan dunia adalah perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dalam urusan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang berada di tangan manusia. Janganlah tamak terhadap apa yang ada di tangan orang. Biarkan Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tangan orang tersebut menjadi tanggung jawabnya bagaimana dia menyikapinya. Tidak perlu kemudian kita berangan-angan untuk seperti itu pula. Tidak perlu kita berangan-angan untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh si fulan. Tidak. Justru yang harus kita lihat adalah orang yang berada di bawah kita. Dalam hadis yang Rasul bersabda, "Unzur ila man la tanzur ila man wanzur ila man huwa asfalu minka wa la tanzur ila man huwa fawqaka." Lihatlah dalam urusan dunia, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, orang yang tidak mendapatkan seperti apa yang kau dapatkan, lebih sedikit apa yang didapatkan, lihatlah kepada orang tersebut. Dan jangan engkau lihat kepada orang yang berada di atasmu dalam urusan dunia. Fa innahu ajdaru an la tazra'u ni'matallahi alaik. Karena dengan demikian engkau akan lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah dan tidak mudah untuk melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Khani wa khatu fiddin azanillahu wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini tentang bab zuhud dalam urusan dunia. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat zuhud dalam urusan dunia, menjadikan tujuan utama kita adalah akhirat, dan menjadikan hari-hari kita adalah hari-hari yang dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.